Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul The Death and Life of Great American Cities yang disusun oleh saya, Nanda Fahira, dan teman saya, Revi Ahsanul Rizky. Siapakah Jane Jacobs? Jacobs lahir pada tahun 1916 di kota pertambangan batubara Scranton, Pennsylvania, putri seorang dokter dan mantan guru sekolah dan perawat. Setelah lulus SMA, dia mengambil posisi tidak dibayar sebagai asisten editor halaman wanita di Scranton Tribune. Setahun kemudian, di tengah depresi, dia meninggalkan Scranton menuju New York City. Selama beberapa tahun pertamanya di kota ini, dia memegang berbagai pekerjaan. Sebagian besar bekerja sebagai stenografer dan penulis lepas. Seringkali menulis tentang distrik kerja di kota tersebut. Pengalaman ini jelasnya memberi saya lebih banyak gambaran tentang apa yang terjadi di kota ini dan seperti apa bisnisnya, seperti apa pekerjaannya. Saat bekerja di kantor informasi perang, dia bertemu suaminya, arsitek Robert Jacobs. Pada tahun 1952, Jacobs menjadi editor Asosiasi Forum Arsitektur, memungkinkan dia untuk mengamati lebih dekat mekanisme perancangan kota dan pembaruan kota. Dalam prosesnya, ia menjadi semakin kritis terhadap teori dan praktik perencanaan konvensional, mengamati bahwa banyak proyek pembangunan kembali kota yang ditulisnya tidak aman, menarik, hidup, atau sehat secara ekonomi. Jane Jacobs pada tahun 1916 sampai 2006 adalah seorang penulis dan aktivis perkotaan yang memperjuangkan pendekatan perencanaan berbasis komunitas selama lebih dari 40 tahun. Risalahnya yang diterbitkan pada tahun 1961, The Death and Life of Great American Cities, menjadi salah satu teks paling berpengaruh di Amerika tentang cara kerja dan kegagalan kota, menginspirasi generasi perencana dan aktivis kota. Upayanya untuk menghentikan jalan tol di pusat kota dan melindungi lingkungan setempat memperkuat aktivisme perkotaan berbasis komunitas dan membantu mengakhiri kekuasaan komisaris Taman Robert Moses di New York City. Jacobs tidak memiliki pelatihan profesional di bidang perencanaan kota, juga tidak menyandang gelar perencana. Sebaliknya, ia mengandalkan observasi dan akal sehatnya untuk menunjukkan mengapa tempat-tempat tertentu berhasil dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tempat-tempat yang tidak berfungsi. Dan slide selanjutnya yaitu part 1, The Peculiar Nature of Cities, atau yang artinya sifat khas kota. The use of sidewalks, safety, yang artinya penggunaan trotoar, kesehatan. Kota menurut definisinya penuh dengan orang-orang asing. Bagi siapapun, orang asing lebih umum di kota-kota besar daripada orang yang dikenal. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa masyarakat mendamaikan trotoar dan jalan kota. Hal ini terutama dijaga oleh jaringan kontrol dan standar sukarela yang rumit dan hampir tidak disadari di masyarakat itu sendiri dan ditegakkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti halnya jalan-jalan di kawasan perkotaan yang sukses. Jalan-jalan tersebut harus memiliki 3 kualitas utama. Yang pertama, harus ada batasan yang jelas antara apa yang merupakan ruang publik dan apa yang merupakan ruang pribadi. Yang kedua, harus ada mata yang tertuju ke jalan, mata milik orang-orang yang kita sebut sebagai pemilik alami jalan tersebut. Dan ketiga, trotoar harus memiliki
penggunaan yang terus-menerus untuk menambah jumlah mata yang efektif di jalan dan mendorong orang-orang di gedung-gedung di sepanjang jalan untuk mengawasi trotoar dalam jumlah yang cukup. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Revi Ahsanuriski. The user of sidewalks. Konteks penggunaan trotoar. Kotak gabungan dari kotak publik biasa-biasa saja di tingkat lokal yang sebagian besar bersifat kebetulan. Sebagian besar terkait dengan tugas semua jika dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dipaksakan oleh siapapun adalah perasaan terhadap identitas publik seseorang. Jaringan rasa hormat dan kepercayaan publik dan sumber daya pada saat yang dibutuhkan pribadi maupun lingkungan. Part 2. The condition for city diversity. Bahwa ada 4 kondisi utama yang diperlukan untuk menghasilkan ruang kota yang baik. Keragaman yang baik di jalan-jalan dan distrik-distrik kota. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan penggunaan, campuran primer, kebutuhan akan blok-blok kecil, kebutuhan akan bangunan yang sudah tua, dan kebutuhan akan konsentrasi. Part 3. Force of Decline and Degeneration. Dalam jigel waktu itu, dari jalan ke 8 bahwa para pria memperolehnya. Dari jalan ke 8 ke atas, para wanita membelajarkannya. Itu gambaran kota besar dari jalan ke 8 atas dan jalan ke bawah. Part 4. Different Tactic. Taktik yang berbeda pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, yang dipenuhi dengan uang tunai dan optimisme. Para perencana Amerika mengabaikan kehancuran yang berantakan dari pertumbuhan kota dan pinggiran secara bertahap, jelas Charles L. Maron Jr. Sebaliknya, mereka mensubsidi pembangunan baru yang berambisi dan bersandar pada kode-kode yang bertujuan untuk menjaga agar pembangunan tersebut tetap statis. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.